Alhamdulillah wa syukurillah, senang banget bisa ketemu lagi sama teman-teman kajian 257 karena sempat seujon gitu. Atau tadi ulem deui gitu mini teka pake pisan abdi teh gitu. Dari Kopi Tera terakhir teh bulan Februari ya. Teh Yesi ada Mbak Yesi, alhamdulillah. Nggak kelihatan maaf ya. Bagus bajunya matching sama sepatu. Oh iya iya iya. Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi dan ternyata udah ada Kopi Tera cabang 2 ya di Jalan Karawitan ini. Mudah-mudahan berkah usahanya, dilancarkan segala urusannya insya Allah. Teman-teman dari kajian 257 juga mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kelancaran rezeki dan kemudahan dalam segala aktivitasnya. Sisa usianya juga mudah-mudahan berkah insya Allah. Senang banget bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa di kajian 257 ini karena nggak semua angkatan itu kompak kayak gini gitu. Nggak semua angkatan juga punya acara yang positif kayak gini juga. Jadi bersyukur banget SMP ya? SMP 2, SMP 5, SMP 7 gitu ya. Masya Allah. Itu luar biasa bisa saling gabung, kemudian bisa join bikin kajian gitu. Kenapa nggak ada SMP 3 ya? Emang nggak kepake gitu ya. Beda level gitu ya. Aduh astagfirullah. Nggak apa-apa, SMP 2, 5, 7 yang bikin kajian, yang ngisinya anak SMP 3. Jadi adil ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukurillah, senang banget. Dari perjalanan mohon maaf saya sedikit terlambat. Tadi dari daerah ini Water Salt itu Ciuyah, Water Enough itu Cimahi, jauh lumayan sampai ke sini untuk kemudian ngadain ngisi kajian di 257 ini. Cuman ada hikmah yang berusaha diambil. Apa itu hikmah yang diambil? Kalau orang lagi kejar sama yang namanya waktu, itu bakal do anything gitu. Dia bakal ngelakuin apa aja, bakal ngusahain gimana juga, yang penting saya harus sampai ke sana tepat waktu gitu. Karena harus sampai di sana misalkan jam 1, itu otomatis dari Cimahi itu ngegas gimana pun caranya. Kadang mohon maaf, jadi nggak mikirin bahkan kondisi orang lain. Yang penting saya harus cepet-cepet sampai sana. Kira-kira kalau lampu merah diterobos gak? Diterobos. Kira-kira bisa diputar arah nggak ya, kayak lampu merah di sini tiba-tiba kita belok kiri dulu terus belok ke sini lagi gitu? Dan sakit hati ketika gini lagi, ini juga udah jalan jadi kan bete ya. Nusana surang rek muter meh gancang ternyata telat juga sama gitu. Makanya ada hitung-hitungan stopan gitu ya. Kalau stopan dari Kopo ke arah sana kan, kalau stopan di situ berarti yang baru hijaunya tuh ketika setelah yang dari sana belok ke kiri kan gitu. Kalau salah ngitungnya nggak tahu kan jadi nyesel itu kita ya. Udah Hanas putar arah, ini ternyata maju duluan. Jadi tetap aja ya kita jadi ke telat gitu. Tapi do anything pasti kita bakal ngelakuin apa aja, yang penting kita sampai ke sana tepat waktu. Sampai ke sana tepat waktu. Apapun resikonya gitu kayaknya. Apapun resikonya, nggak mungkin kita santai gitu. Dan ternyata kalau bagi teman-teman yang di Kopi Tera, mungkin akhirnya kopi itu tak sepahit penantianku gitu. Kesel nggak nunggu? Hah? Kesel ya? Terus aku harus gimana? Kayaknya kesel nggak nunggu? Kesel banget. Satu hal yang paling orang nggak suka itu nunggu. Nunggu suami pulang kesel nggak? Oh enggak, ya luar biasa ya. Jadi kalau suami nggak pulang, besok papa angkat, besok sing jauh, sing jauh, tadi itu jahat banget gitu. Kalau suami pulang itu, ya subhanallah deh. Suami pulang tuh ditunggu sama istri. Saking ditunggunya kadang istri nggak sopan. Suami pulang itu bukan nanya mau apa, tapi nanyanya harusnya dia malah dari mana. Dari mana aja dimarahin, padahal dia kan capek ya, kasihan sebenarnya ya. Ini harusnya ditanya mau apa saya, mau teh, kopi, baygon atau apa, silakan sok sebut gitu ya. Terus kita ngasih yang terbaik buat suami gitu. Maka penantian itu pahit, menunggu itu pahit, macet itu jadi pahit, banyak utang itu jadinya pahit, dikecewain pahit. Apalagi berharap pahit, dalam banget ya teh ya. Itu pahit. Ditinggalin nikah brother, pahit.
Mantan nih, kayak kalau ini kan nggak mantan lagi ya, apa ya? Mantan rujuk. Mantan rujuk. Oh, balikan sama teteh. Oh, balikan sama itu. Teteh ditinggalin. Oh, pahit nggak tuh? Pahit. Pahit luar biasa. Saking sensitifnya orang yang udah banyak pahitnya itu, kalau tawon ngedeket itu bilang, udahlah aku ini pahit. Udah jauh gitu, luar biasa. Ini pahit namanya. Pahit itu kalau misalkan kita artikan berarti ada sesuatu yang kayak nggak nyaman di kita. Makanya kita pengennya manis-manis saja hidupnya. Cuman kalau kopi manis itu yang disalahin siapa? Kopi kemanisan, yang disalahin gula. Kopi pahit, kurang manis, yang disalahin juga gula. Kalau kopinya pas rasanya nikmat, yang dipuji siapa? Kopi. Kalau penyakitan, yang disalahin siapa jadinya? Gula atau kopi? Penyakit apa namanya? Gula. Penyakitnya namanya apa? Diabetes. Hidup kita nih kadang kayak gula. Mau gimana pun, aduh itu manggus menang kopi jadi mancam. Nggak apa-apa teteh, nggak apa-apa. Pengorbanan paling hebat itu membiarkan wanita bahagia. Aku ngelihat teteh bahagia tuh udah senang. Ngelihat teteh senyum tuh kayaknya senyum aku udah luar biasa deh. Seneng banget, pokoknya yang penting teteh bahagia gitu. Aku nggak, kayaknya sayang banget waktu sisa hidup kita nih singkat banget gitu. Maka sisa waktu yang singkat ini mending buat orang bahagia aja. Jangan buat kita jadi sedih, nggak usah lah. Simpen sedih kita baik-baik aja. Simpen ketidakenakan kita baik-baik. Yang penting kamu bahagia. Yang teteh, assalamualaikum, sehat ya teh, alhamdulillah. Itu anak atau adik teh? Adik ya, masya Allah. Nggak kelihatan ya anaknya. Teteh boleh di sini teh, di depan. Oh di sini juga boleh. Sebelah AA. Yang disalahin gula. Nah kadang hidup kita nih kayak gula. Semuanya serba salah akhirnya. Ngasih jadi orang yang baik dinilai salah. Jadi orang buruk otomatis pasti salah. Baik sama suami dicurigain. Suami baik sama istri dicurigain juga. Nih aku tuh sering banget minta maaf sama istri ya. Saking seringnya istri jadi curiga. Mau maafin aku ya. Pertamanya sih iya aku maafin. Lama-lama kan mama misalnya, kenapa sih kamu tuh minta maaf aja, aku tuh curiga, kamu tuh sebenarnya ada apa sih, tuh udah nggak tulus akhirnya, dicurigain akhirnya. Orang yang terlalu baik juga salah, orang yang buruk salah. Kita mau datang ke kajian dinilai salah juga. Kita nggak pernah datang kajian salah juga. Pakai hijab disalahin juga, nggak pakai hijab disalahin juga. Makanya ada lagu dari Bang Ihsan Skuter itu judulnya Bingung. Jadi bingung ketika menjadi manusia karena serba salah, semua yang dilakukan kayaknya salah aja dinilai mata manusia itu. Maka pahit itu siapa yang rasa? Kita yang rasa. Bahagia siapa yang rasa? Kita yang rasa. Yang paling nikmat itu ketika pahit pun kita nikmati. Yang paling nikmat gitu sebenarnya. Kopi itu nikmatnya karena apa? Karena pahitnya. Itu dicari mana kopi yang paling nikmat itu. Kecuali teman-teman yang nggak suka sama kopi. Jadi waktu itu saya minum sama Ustadz Evi. Minum kopi maksudnya. Lagi minum kopi, Ustadz Evi ini saya mesen macchiato, es macchiato. Ustadz Evi mesennya espresso. Dateng tak espresso itu kan letiknya kecil gitu. Begitu kecil dateng cek Ustadz Evi, kecil cenah, nah leutik cenah. Cukup kita coba we mesenan double espresso siga nama ngagedean. Karena anggar we datang nama leutik. Jeung percaya we deui Ustadz Epi teh. Jadi beuki pahit gitu ya. Nah, orang yang nggak suka kopi itu ya gitu deh rasanya. Kenapa sih orang nggak suka kopi? Nggak ngerti gitu aja. Kalau orang yang ngerti kopi, nikmat banget hidupnya. Nikmat banget kayaknya kita mau ngopi tuh. Kalau bener-bener suka kopi. Iya. Nggak apa-apa, aku mah ada sabar.
Ang tasawias iya tuh. Iya tuh non aduh. Nu hanet ya. Kopi hidung. Enggak bercanda, enggak apa-apa. Nyamun ayam mah biasa. Ini apa namanya A? Kopi espresso? Es kopi tera. Insyaallah. Dicampur. Ada susunya berarti gitu ya? Ada kopinya, ada esnya, ada gulanya juga yang cair gitu, larut. Hidup kita banget itu. Cuman tetap aja kita bilang kopi ini nggak sepahit hidup kita. Hidup kita ini pahit banget. Siapa yang ngerasa? Kita. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Wa sa takrahu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wa sa tuhibbu syai'a wa huwa khairul lakum. Suatu yang baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang buruk menurutmu belum tentu juga buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tuh ngasih kadar sama kita, kadarnya pas banget. Sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang sebenarnya kita bisa lakuin. 3 hari yang lalu mohon maaf, ada seorang PSK. PSK itu pekerja ini ya, pekerja seks komersil gitu teh. Tiba-tiba dia curhat gitu. Kang Boni, Ustadz, apa hukumnya sedekah memakai uang haram? Terus saya bilang, uang haram dari mana maksudnya? Judi kah? Korupsi kah? Atau apa? Terus dia bilang, jual diri. Terus saya bilang, subhanallah, siapa yang jual dirinya? Aku, katanya. Terus aku bilang, kenapa? Dia jelasin, dia terlilit hutang keluarga 250 juta lebih. Keluarganya butuh biaya, adiknya dalam tanggungannya. Adik-adiknya harus sekolah, orang tuanya terjerat hutang, rumahnya mau disita. Dia kerja nggak nutupin utangnya. Akhirnya ada temennya yang nawarin buat dia jual diri. Akhirnya dia jual diri, hutangnya beres, anak-anak adik-adiknya bisa sekolah. Terus saya bilang, Teteh, subhanallah. Teh, kenapa? Saya bilang, Teteh kenapa? Kayak Ustadz, soalnya saya nggak bisa ngebayangin lagi gimana cara saya ngebayar itu dengan cepat. Karena saya udah butuh banget, katanya. Terus saya bilang, Teh, saya nggak bisa bantu 250 juta, tapi bisa nggak kita ketemuan? Teteh di mana? Kata saya, di Bandung atau di Jakarta? Terus dia bilang, saya di Taiwan. Oh, jauh banget, panggil bukan. Terus akhirnya dia bilang, saya di Taiwan kan? Udah di Taiwan. Ini saya nggak bisa bantu 250 juta, saya nggak bisa bantu. Tapi saya mau kirim Teteh uang yang insya Allah rizkinya halal dari saya. Saya pengen Teteh beliin mukena buat Teteh sama buat ibu Teteh. Beliin, kasih, nanti kalau udah dikasih sama ibu minta maaf, Teteh pulang ke Indonesia minta maaf sama orang tua Teteh. Terus pertanyaan dia satu, Kang, kalau misalkan yang dilakukan saya ini salah, lantas gimana lagi cara saya buat keluar dari masalah ini? Kebayang nggak maksudnya Bunda? Teh, iya Teh sok mangga, ini aslinya Teteh mah jamaah bener. Teteh mah makan siang, habis mah terus ya Teh. Can nginum acan. Ada seret ini Teh. Ahendra makasih, udah lama. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair Ahendra ya. Akhirnya menikah juga. Kumaha ngeunah tuh, Aduh, beda. Hari geus ieu nya mah nya udah lepas keperjakaan mah mini lumpang lagi pede pisan, subhanallah. Enakeun ya. Gimana? Panganten luar biasa. Alhamdulillah, doain ya, mudah-mudahan sakinah mawaddah warohmah. Istrinya nggak dibawa? Enggak. Masya Allah ya. Tetap Ahendra. Dulunya model Ahendra ini. Masya Allah. Saya tadi sampai mana ya? Oh, istri. Oh, wine Taiwan. Dan terus dia nanya, terus gimana cara saya selesaiin masalah saya? Sedangkan ini 250 juta harus beres. Saya bilang, kalau utangnya 250 juta, pasti dapatnya 250 juta. Minimal kita pasti dapat. Dengan cara yang halal, itu pasti dapat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 286 itu kan disebutin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia itu nggak akan dibebani masalah melebihi batas kemampuannya. Nggak mungkin. Pasti bisa selesaiin masalah itu. Allah kasih motivasi yang luar biasanya. Allah kasih masalahnya, Allah kasih solusinya, Allah kasih caranya, Allah kasih jalannya, Allah kasih modalnya. Datang seseorang ke saya, Tat, saya nggak punya modal, Tat. Saya banyak hutang, Tat. Saya bilang, antum gila.
Kok antum bisa bilang nggak punya modal? Sedangkan apa? Otak antum punya, mata masih bisa ngelihat, kaki masih bisa jalan, tangan masih bisa bekerja. Tak jeng otak, eta kudu dipakai. Itu modal yang luar biasa. Bayangin bunda, teman saya di Cipanas Puncak buta matanya, tapi bisa kerja dan hafal 3 juz. Coba bayangin. Buta, hafal 3 juz, bisa kerja, menghidupi keluarga. Loh, kok kita bisa bilang saya nggak bisa apa-apa, nggak punya modal? Kan dinilainya cuma uang doang. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tuh nggak pernah membebani manusia di luar batas kesanggupannya. Nggak pernah. Cuman ternyata bukan ketakutan, bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuat kita sulit. Sebelum berlayar udah dipikirin dulu. Waduh, nggak bisa deh kayaknya, jauh banget, ombaknya tinggi banget, kayaknya begini, kayaknya begini. Padahal berlayar aja belum. Coba berlayar dulu. Orang yang nggak nikah itu, bukan nggak nikah. Orang yang belum nikah itu, yang pertama kali dipikirin apa? Ya Kang, gimana caranya hidup berdua, hidup sendiri aja udah repot Kang. Indomie. Berang tolak angin. Puting-putingna oki jelly drink. Isuk-isuk promah, Ustaz. Udah sengsara banget deh gitu kayaknya. Kata dia, Kang, saya hidup sendiri aja udah repot. Apalagi kalau berdua, apalagi kalau udah punya anak. Lu nggak kebayang Kang, repot. Saya bilang, udah nikahnya? Belum. Ih, cobain. Bukan cobain, jalanin gitu. Bukan cobain. Kalau cobain nikah gitu. Yang udah aja pengen lagi. Gitu. Maksudnya gimana ya? Maksudnya pengen nikahin orang gitu. Yang karena ada motivasi bahwa akhirnya saya bisa loh gitu nikah nih. Nggak kebayang deh. Pak tanya deh. Mau Awili, mau Adoni, siapa aja yang ada di sini yang udah nikah, Mbak Yesi yang sudah menikah, dulu nggak kebayang deh kayaknya. Kita bisa nikah, bahagiain suami, punya rumah tangga, itu nggak pernah kebayang sebenarnya. Pernah nggak dari SMP itu nggak kebayang. Yang akhirnya sekarang, bisa deh ketika dijalanin itu. Cuman kita nih mindsetnya akhirnya ada traumatis yang membuat kita akhirnya kayaknya saya nggak bisa ngelakuin itu. Teteh mungkin tahu gajah sirkus. Gajah sirkus itu gajah yang dari kecil, yang kakinya itu pakai besi yang tajam. Alah jadi kram. Pakai apa besi? Astagfirullahaladzim. Pakai besi yang tajam di kakinya teh. Jadi dari kecil udah pakai dipasung gitu teh. Pakai besi yang tajam gitu. Pakai besi yang tajam di ini kakinya apa diikat gitu kan, dipasung. Tajam. Jadi kalau si gajah kecil itu gerak, kakinya sakit itu. Duh, sakit. Dari kecil sampai ketika gede, bayangin gajah sirkus yang gede cuman ditahan dipasung sama kayu sama tali dari tambang, nggak bisa berangkat. Kenapa? Karena dia mindsetnya udah ketempel. Kalau kaki saya keikat, saya pasti sakit. Kalau kaki saya keikat, saya pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Itu udah mindset yang nempel banget di kita. Yang di kita, kalau di kita beda. Satu, kita dididik dari kecil itu untuk tertawa di atas penderitaan orang lain. Itu dididik dari kecil tanpa sadar. Bayangin, lomba 17-an. Anak saya nggak boleh ikut lomba 17-an. Kecuali nggak ada kompetitif di situ. Lomba 17-an itu membuat orang tertawa di atas penderitaan orang lain. Masukin pensil ke botol. So, bunda gegeolan. Disuruh-suruh, wak, di video diviralkan. Bullying ini. Bener nggak? Anak saya nggak mau dibully sama tetangga, nggak mau dihina. Makan lomba makan kerupuk, pakai kecap, bulepotan. Udah gitu kalah, dihinakan, mental drop. Dari kecil mindset dia udah gitu. Saya nanti harus buat mereka menangis, membuat mereka kecewa, membuat mereka ya balas dendam deh gitu. Karena dulu saya pernah diketawain sama mereka, nanti saya balas ngetawain mereka. Gitu mindsetnya. Yang penting saya bahagia, yang lain susah. Ini mindset udah numpuk banget. Yang akhirnya pribadi-pribadi, yang penting gua juara, lu enggak. Yang gua menang, lu kalah. Itu mindsetnya terus sampai gede. Akhirnya ketika gede, yang penting saya sukses, lu sengsara. Yang penting saya bahagia, lu sedih. Kita udah nggak peduli teman-teman kita. Kita udah nggak peduli sama tetangga kita, nggak peduli sama kawan-kawan lama kita. Makanya ada filosofi namanya ucing sumput teh. Ucing sumput mungkin kita ngalamin dulu ya. Kalau generasi ke ini nggak ngalamin deh. Ucing sumput itu kan gitu ya. Ucing sumput, home pimpa lain gambreng. Yang kalah pada saat itu harus jadi ucingnya. Dari banyakan dia yang jaga.
nutup tuh matanya. Dia nutup matanya, teman-temannya itu nyumput itu. Begitu teman-temannya nyumput, dia buka mata, ngapain? Nyari teman yang lainnya. Apa filosofi kata kolot mun cek papata? Cek kolot baheula kumaha ieu teh maksudna? Filosofina cek kolot baheula teh yang kade. Kayak aya hiji masa, anjeun sibuk ngurus dunia, asana reket jeung babaturanana, begitu beres ente ngurus dunia, anjeun inget kabaturan-baturan di mana wae ayeuna cenah. Samper baturan-baturan ente. Udak deui baturan-baturan aneh cenah. Udak deui, ngarumpul deui. Ngumpul lagi nggak kalau udah beres sumput? Bayuka, aku translate dulu ya. Ingat kata sepuh, suatu saat nanti ketika kamu sudah dewasa, kamu disibukkan dengan urusan dunia. Kuliah, kerja, nikah, ngurus anak, ngurus suami, terus disibukkan sampai akhirnya engkau lupa kau punya sahabat yang dulu pernah menemanimu. Kau punya sahabat yang senantiasa dulu pernah membantumu. Akhirnya cari sahabatmu itu. Kayaknya saya bilang bahagia banget deh. Kajian 257 ini ngumpulin teman-teman SMP yang dulu pernah bahagia bareng, sekarang kita ngumpul lagi bahagia lagi. Akhirnya apa? Meskipun kopi ini pahit, meskipun hidup kami pahit, tapi ketika bersama ini nikmat banget ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mohon maaf, pelacur ini bisa beresin hutang yang 250 juta itu. Ketika dia pakai jemput dengan cara yang halal, dia dapetin 250 juta itu. Tapi kalau masih jemput dengan cara yang haram, dapat 250 jutanya, tapi nggak berkah hidupnya. Apa filosofinya, Kang? Perumpamaannya, Kang? Kayak mademin api pakai bensin. Dibanjur iya, tapi makin gede apinya, bahkan mencelakakan. Bahkan Allah kasih tahu lagi di ayat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innama al-usri yusra." Sungguhnya dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah itu. Dikasih tahu sama Allah, ini kalau ada masalah, pasti ada penyelesaiannya. Pasti ada jalan keluarnya. Dalam Quran itu ada metodologi yang luar biasa. Salah satunya teknik pengulangan berupa penegasan. Artinya kalau di Quran itu ada pengulangan, pasti itu penegasan. Misalkan contoh, apa ayat yang paling sering disebutkan di dalam Al-Quran? Berulang-ulang. Salah satunya apa coba? Yes, mantap banget. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat dari Tuhanmu yang mana lagi sih yang mau didustain? Ini sering banget diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena realitanya begitu. Manusia lupa banyak kenikmatan yang kemudian diberikan oleh Allah, tapi dia bakal ninggalin itu. Maka ada konsep yang pertama, manusia itu yang ingin hidup takut mati. Ini yang pertama nih. Ingin hidup takut mati. Siapa? Yang cinta dunia. Dia pengen hidup selamanya. Dia nggak mau mati. Dia takut sama kematian. Dia takut ninggalin istri, dia takut ninggalin keluarga, dia takut ninggalin kerjaannya demi Allah. Dia takut ninggalin usahanya, dia takut ninggalin hartanya. Padahal Bunda, Kopitera, Jalan Karawitan nomor 85 ini, kalau dikasih gempa, kita keluar nggak? Keluar. Semuanya keluar. Kira-kira kalau laptop atau handphone kita ketinggal di meja, ditinggalin nggak? Ditinggalin. Mobil dibawa nggak? Enggak. Motor, tas mungkin kita bawa, tapi artinya kita tinggalin semua. Yang kerja di sini nggak lah jadi fokus kerja, langsung semuanya keluar, semuanya langsung keluar. Kenapa? Karena tahu ini bakal ninggal saya nih. Artinya kita udah punya kefitrah tuh, udah ada alarm gitu. Ini saya bakal, ini dunia ini nggak akan saya bawa mati, saya bakal tinggalin ini. Maka kalau nggak nyaman sedikit, nggak nyaman sama sikap suami, gak nyaman sama ekonomi, gak nyaman sama sikap orang, maafin aja lah. Karena ciri takwa itu salah satunya adalah wal kadzimina ghaidza, orang gak banyak marah. Yang kedua, wal afina anin nas, dia gampang banget memaafkan kesalahan orang lain. Quran surat Ali Imran ayat 134. Ini ciri takwa yang luar biasa. Wal kadzimina ghaidza wal afina anin nas. Dia gampang maafin orang dan dia enggak gampang buat marah.
Karena udah pahit banget hidup kita yang kita rasain. Rasa-rasanya udah pahit banget. Maka jangan ditambah lagi deh. Dengan nyimpen dendam, nggak nikmat dalam hidup, perbandingan ngebandingin sama hidup orang, itu udah nggak nikmat. Kita males ngelihat orang, nggak usah ditambah dengan kemudian ngotorin hati kita, nggak usah. Di kajian 257, saya yakin nggak semuanya punya ilmu yang sama. Ada yang ilmunya tinggi, ada yang amalnya tinggi, ada yang baru belajar. Nah, sikap menghargai itu adalah sikap takwa. Sikap menyayangi itu sikap takwa. Kalau ada yang ngeproses itu untuk menjadi lebih baik, senang banget. Bayangin, ada yang nggak dihijab jadi dihijab di kajian 257. Bahagia nggak? Bahagia. Ada teman kita yang laki, yang darinya pemabuk jadi nggak mabuk. Bahagia nggak? Bahagia banget. Saya nggak mau jelekin orang, kenapa? Karena saya tahu saya bisa jadi lebih buruk. Ini saya kasih tahu, tapi rahasia kita aja. Janji? Janji nggak? Janji ya. Kang Boni ini solehnya di sosial media. Aslinya sayang. Aslinya teh. Astagfirullahaladzim, kalau pasan wae. Instagram Kang Boni itu bisa jadi lebih soleh daripada Kang Boni. Bagus banget Instagram kita tuh. Soleh banget nggak? Instastory kita soleh banget nggak? Feed Instagram kita soleh banget nggak? Andi Boni itu Instagramnya soleh banget. Aslinya, nah, yang bagus-bagusnya semuanya di Instagram. Saya khawatir Instagram saya masuk surga. Sayanya enggak. Ngeri nggak gitu? Instagramnya masuk surga, dadah. Mau kemana? Banyak ngewaduk katanya gitu. Ya Allah, sedih banget itu, Bu. Banyak ngewaduk, kenapa? Karena lu pencitraan semua gitu.